Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat sekalian, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang senantiasa bertambah setiap hari. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang membawa risalah ini ke muka bumi, risalah Islam ini ke muka bumi, sehingga hadir sampai pada diri kita hari ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat air ruqyah, herbal ruqyah yang diperuntukkan untuk kasus-kasus yang sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah ada audio ya, di audio tentang mah, asam lambung, GERD. Nah, biasanya di antara penyakit itu dibarengi dengan susah tidur, dibarengi dengan gelisah, dibarengi dengan kecemasan. Nah, di antaranya kita kali ini akan membuat tentang air ruqyah, tentang dicampur dengan herbal-herbal. Di antaranya ada apa saja? Di sini kalau kita lihat di depan saya ada yang pertama, ada yang namanya madu. Madu yang manis ya. Bebas, madu jenis apapun boleh. Madu jenis apapun boleh. Cuma kalau saran saya madu yang jenisnya ternak. Bukannya madu hutan. Karena madu hutan nanti kadang terlalu asam biasanya. Tapi tidak apa-apa kalau memang mau pakai yang madu hutan pun juga boleh. Cuma dia terlalu asam dan dia memang Masya Allah ya, luar biasa itu, efeknya juga sangat bagus sebetulnya madu hutan. Tapi kalau memang berkaitan dengan lambung biasanya terlalu asam dia biasanya. Tapi nggak apa-apa kalau memang berani, kalau memang mau. Yang pertama madu. Yang kedua di sini saya sediakan ada yang namanya zaitun. Zaitun yang kualitasnya kualitas minum. Ya, zaitun bukan yang kualitas kosmetik. Jadi ini masih murni zaitun yang bisa diminum kualitasnya. Jadi nanti jangan sampai salah beli zaitun. Zaitunnya yang kualitas minum. Yang berikutnya di sini ada yang namanya bidara. Serbuk bidara. Ya, saya gunakan yang serbuk bidara. Bebas mau merek apapun boleh. Yang penting itu daun bidara. Ini yang saya gunakan bentuknya serbuk. Mau bentuknya minyak boleh tidak? Boleh. Silahkan kalau ada yang bentuknya minyak. Mau bentuknya yang daun asli boleh tidak? Boleh kalau ada daun yang aslinya. Nah, di sini saya gabungkan tiga ini. Bidara, zaitun, madu. Ini semuanya sangat bagus insya Allah nanti ya. Sangat bermanfaat untuk keluhan diantaranya, keluhan berkaitan dengan susah tidurnya, gelisah, was-was. Diantaranya ini barang-barang ini, herbal-herbal ini insya Allah sangat bermanfaat bagi keluhan tersebut di atas. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya nanti diantaranya siapkan dulu air di gelas. Airnya air hangat atau air panas juga boleh. Air hangat biasanya ya. Air hangat boleh 1 gelas. Atau setengah gelas pun nggak masalah. Tergantung nanti kita sukanya minum banyak atau sedikit. Kalau banyak, karena ini bentuknya ada yang semacam ini ya, herbal, bentuknya serbuk. Kadang-kadang nanti memang mirip-mirip jamu sedikit, karena ini bentuknya serbuk, padahal daun biasa. Yang kedua, zaitun. Zaitun ini diantaranya memang kalau yang tidak menyukai rasanya seperti minyak. Minyak namanya minyak ya, minyak. Kata Rasulullah SAW, zaitun itu minyak yang diberkahi. Apa pohon yang diberkahi? Maka minyaknya sangat bermanfaat sekali. Dan sifatnya dingin. Bagus insya Allah untuk yang susah tidur, yang gelisah. Termasuk yang bermasalah dengan penyakit diabetes pun bagus insya Allah. Yang berikutnya madu. Nah, madu ini Masya Allah luar biasa. Bahkan madu ini dijamin oleh Allah langsung. Kalau kita buka di Al-Quran itu ada surat An-Nahl
ayat ke-69 disebutkan bahwasanya madu itu Allah turunkan, Allah hadirkan untuk menjadi penyembuh. Fihi syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Jadi kalau kita minum madu, kemudian keluhan kita tidak membaik atau tidak mereda, yang pertama madunya palsu. Yang berikutnya ada kedustaan di dalam perut kita. Coba dicek ada makanan haram tidak yang masuk ke dalam perut kita. Sedangkan bidara ini sebetulnya sunnahnya itu dipakai mandi. Sunnah daun bidara itu dipakai mandi orang yang baru selesai haid. Kalau wanita ya, wanita yang beres haid. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Yang ketiga, untuk memandikan mayat. Itu sunnahnya, disunahkan. Loh, kenapa kok ini diminum? Ternyata manfaat dari bidara ini sangat bagus, insya Allah. Saya pernah membaca sebuah artikel, ternyata bidara itu kandungan serotoninnya tinggi. Serotoninnya tinggi, dan efeknya kalau secara tidak langsung itu kalau diistilahkan adalah penenang alami. Sebenarnya nanti banyak ya, bukan cuma bidara, ada herba-herba lain yang diantaranya nanti menjadi yang serotoninnya tinggi. Nah, diantaranya bidara, ternyata serotoninnya tinggi. Dan saya pernah ketemu pasien, maksudnya saya pernah ada pasien. Dia itu keluhannya, masya Allah ya, beliau luar biasa keluhannya. Dan beliau sudah berobat ke psikiater. Nah, ternyata sama psikiater itu direkomendasikan bidara. Saya juga aneh, loh, masa sih psikiater merekomendasikan bidara? Betul, kata beliau. Beliau direkomendasikan minum bidara. Oh, masya Allah, berarti psikiater ini luar biasa. Beliau paham dengan hal-hal yang sifatnya herbal atau tibu nabawi kemungkinan, dugaan saya. Dan ternyata masya Allah, bidara itu manfaatnya sangat luar biasa. Selain nanti dia juga bagus untuk yang keluhan darah tinggi, tensi tinggi ya, tensinya tinggi, yang susah tidur, yang gelisah, yang was-was, yang cemas, sangat bagus insya Allah. Di antara tiga bahan ini nanti kita akan satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Bagaimana cara meruqyahnya? Insya Allah dengan cara-cara sederhana, insya Allah dengan cara-cara yang simpel. Dan nanti silahkan sahabat sekalian mempraktekkan. Bagaimana saya bisa dapat madu? Carilah nanti di toko-toko herbal ya. Zaitun cari juga di toko-toko herbal. Bidara, nah bidara ini biasanya agak susah. Di toko-toko herbal tidak semuanya ada. Kalau mau mudah carinya, carilah di online ya, di online store, di marketplace banyak insya Allah. Atau di Facebook banyak yang jualan bidara juga. Atau kalau mau pesan silahkan hubungi nomor telepon di bawah. Di kami juga ada insya Allah. Cuma kami tidak memaksa, dalam artian bisa didapat di mana saja. Yang penting jenisnya sama. Bidara dan bidara itu bidara Arab. Bukan bidara laut, ya, bukan bidara yang lokal-lokal itu bukannya. Tapi ini bidaranya bidara Arab. Kalau biasa disebut dengan bahasa Arabnya itu sidr, ya, sidr. Silahkan nanti bisa didapatkan di mana saja. Nah, kali ini saya hanya akan memberitahu atau membagikan cara bagaimana nanti kita membuat herbal yang khusus, herbal yang disatukan ini, kemudian kita ruqyah, kemudian manfaatnya terasa insya Allah, mudah-mudahan biidznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi diri kita, terkhusus bagi orang-orang yang susah tidur, yang gelisah, yang cemas. Jadi jangan sampai nanti kita repot atau bahkan kita terbiasa dengan minum obat-obat yang sifatnya berkepanjangan. Obat yang biar tenang, obat yang biar gampang tidur, tetapi minum berkepanjangan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, kalau kita nanti bisa membuat dengan bahan-bahan yang sederhana, dengan herbal-herbal yang mudah kita dapatkan, insya Allah, ini akan sangat luar biasa. Insya Allah. Baik, sahabat sekalian, silahkan disiapkan dulu madunya, zaitun, yang kedua serbuk bidara. Atau minyak bidara juga boleh, yang bentuknya minyak ya boleh.
kemudian air di gelas. Nah, komposisinya berapa banyak di antara bagian-bagian ini, madu, zaitun, bidara, berapa banyak? Di antaranya, ini kurang lebih kalau air minum ini segini kurang lebih 150 cc, 150 cc, 150 mili. Kurang lebih ya, karena ini tidak penuh. Ini perkiraan saya kalau penuh 200-an. Ya, berarti 200. Kenapa tidak dipenuhin? Kalau penuh nanti tidak sekali habis biasanya minum. Boleh nanti dikurangi pun nggak masalah. Setengah gelas juga boleh, 1 gelas juga boleh. Nah, takarannya bagaimana? Takarannya yang pertama, kalau air itu kurang lebih 1 gelas, air minumnya 1 gelas kurang lebih, atau setengah 1 gelas lah ya, 1 gelas. Madunya, nah madu manisnya ini nanti kurang lebih 4 sendok. 4 sendok. Nah, saya pakai sendok yang plastik ya, bukan sendok yang besi. Pakai sendok yang plastik. Dan ini sendok plastik ini yang plastik yang bagus, bukan yang plastik yang biasa. Saya gunakan sendok plastik biar tidak terpapar dengan kandungan zat besi. Yang pertama, kita tuangkan madunya kurang lebih 4 sendok. Kalau pengen tambah lagi juga boleh. Tuh. 2, 3, 4. Nah, baik. 4 sendok. Kemudian zaitunnya kita tuangkan 2 sendok. 2 sendok. Tuh. Kemudian serbuk bidaranya kita tuang kurang lebih 1 sendok saja. Satu sendok saja ya. Kemudian kita aduk sampai merata, sampai tercampur. Nanti kalau sudah rata, sudah tercampur, baru kita ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat yang kita bisa, ya, yang kita hafal. Ya. Silahkan nanti dibacakan ya. Apa yang dibaca? Nah, nanti boleh ikuti apa yang saya bacakan. Nanti silahkan diikuti semuanya. Ya, dibacakan ya, bareng-bareng. Bagusnya mah kalau pengen teraduk semuanya, jadi menyatu semuanya, bidaranya pun bidara yang minyak bidara. Karena ini lagi kosong, lagi tidak ada, kita pakai yang serbuk. Boleh tidak pakai minyak semua, boleh. Kita aduk sampai tercampur. Campur sampai benar-benar aduk, baru nanti kita sambil kita ruqyah.
Karena ini ada zaitun sama serbuk campur, jadi dia tidak langsung menyatu dia. Kalau pengen langsung menyatu, yang semuanya minyak zaitun, madu, minyak bidara. Nah, insya Allah itu langsung menyatu. Nah, kalau dia pakai serbuk, biasanya memang tidak langsung menyatu. Jadi dia menggumpal. Jadi ngaduknya harus lama biasanya. Aduknya harus benar-benar rata, biar dia mencampur terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Karena herbal ini nanti sangat bagus untuk tidur, bermanfaat untuk yang gelisah, yang was-was, yang cemas, bahkan yang susah tidur. Sebaiknya diminumnya kapan? Biasanya sore, kita anjurkan sore. Khawatir nanti kalau diminum pagi malah ngantuk siangnya. Nah, kemarin ada yang pasien yang dia mengalami kecemasan, kita anjurkan minum bidara saja. Ternyata diminum pagi hari, dia siangnya ngantuk. Bidara saja, nggak campur yang lain ya. Bidara yang bentuknya sudah kapsul memang. Di dalam kapsul itu sudah ada yang lain, herbal yang lain juga. Di antaranya ada antanan, dan antanan itu bagus dicampur dengan bidara juga bagus. Nah, kalau pengen nanti ini, carilah nanti bidara itu yang bentuknya minyak ya. Ini soalnya mencampurnya, aduknya agak lama. Jadi ketika serbuk dengan minyak dicampur, dia agak lama ngaduknya. Kemudian setelah kita campur semuanya jadi satu seperti ini, baru kita ruqyah. Apa yang kita baca? Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan yang panjang-panjang atau yang surat yang panjang-panjang atau ayat yang panjang-panjang. Tetapi di sini mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa lah ya. Yang kita baca yang pendek-pendek, diantaranya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Hafal semua ya insya Allah ya. Nah, kalau hal ini hafal semua, atau kalau tidak hafal boleh nanti sambil baca mushaf, baca Qur'annya, baca baca Qur'an, itu boleh. Sambil dibaca, sambil kita bacakan, kemudian kita ruqyah airnya. Jadi boleh sambil baca, tidak harus hafalan kalau memang tidak hafal. Atau nanti saya tidak mau yang pendek-pendek, boleh ditambah yang panjang-panjang. Misalkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, silahkan. Kalau memang hafal atau ada waktu, silahkan dilakukan. Tetapi di balik ini, yang kita contohkan hari ini, yang saat ini kita contohkan yang sederhana. Kita contohkan yang simpel-simpel dan insya Allah semua orang bisa melakukannya. Maka dari itu, jangan sampai nanti kita beralasan lagi tidak bisa. Jangan sampai kita beralasan lagi malas. Karena ini semuanya simpel, semuanya mudah. Semuanya sederhana insya Allah. Karena memang semua ruqyah itu mudah. Tetapi nanti di balik itu semuanya butuh komitmen. Baik, kita bacakan ya bareng-bareng. Boleh kita bacakan bareng-bareng. Yang pertama kita bacakan Al-Fatihah. Ya, baik. Kita bacakan saja ya. Airnya yang pertama ketika nanti kita bacakan, dia dekatkan ke mulut kita. Dekatkan. Ya, dekatkan. Lalu kita bacakan, bacanya pun terdengar. Tidak berbisik di dalam hati. Bacaannya terdengar. Bacaannya terdengar oleh telinga kita minimal. Kita bacakan ya. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang terakhir Al-Kafirun. Kita dekatkan saja airnya. Kita bacakan dengan penuh kekhususan. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita nanti mau melakukan tata cara ruqyah. Tata cara kita meruqyah diri sendiri atau membuat ruqyah, yang pertama harus diperhatikan adalah bab kesuciannya. Dan ambil wudu, tutup aurat. Bagi perempuan boleh pakai mukena, boleh pakai kerudung mungkin ya.
Jadi ini harus perhatikan, karena ini tata cara adab dalam berdoa ini perlu diperhatikan. Mudah-mudahan nanti ketika kita memperhatikan hal ini, Allah mudahkan semua urusan kita. Baik, kita bacakan bareng-bareng saja boleh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Setelah kita bacakan semuanya, kemudian kita doakan. Kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya ketika kita berharap air ruqyah ini atau herbal yang kita ruqyah ini bermanfaat untuk penyakit kita, maka boleh didoakan supaya menjadi jalan kesembuhan bagi penyakit kita. Baik, contoh doa ini ya. Baik. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai penyembuh bagi penyakit dalam tubuh saya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai penyembuh bagi kegelisahan dalam diri saya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai obat bagi susah tidurnya dalam diri saya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai pembersih daripada jin-jin sihir
di dalam diri saya. Ya Allah ya Rabb, berkahilah air ini sehingga menjadi kebaikan bagi tubuh ini, bagi diri ini. Amin. Baik, sudah selesai. Boleh nanti diminum, boleh nanti diminum, dilakukan dalam beberapa waktu, ya, boleh. Diaduk terlebih dahulu, sebelum diminum diaduk sampai rata ya. Karena nanti kalau tidak rata, tidak keminum semuanya. Diminum semuanya, diaduk semuanya, kemudian tercampur, kemudian diminum. Manis insya Allah. Karena madunya lebih banyak. Oke. Kalau ada pertanyaan, aman tidak ini untuk yang berkaitan dengan lambung? Aman insya Allah. Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan GERD, asam lambung, itu biasanya kita kasih resep yang seperti ini. Termasuk yang sampai yang susah tidur, yang cemas. Biasanya kita kasih resep yang seperti ini. Dan insya Allah, masya Allah, manfaatnya baik sekali. Ya, yang susah tidur diantaranya sangat bermanfaat sekali. Yang gelisah, yang was-was, yang cemas sangat bermanfaat sekali. Jadi bagi sahabat sekalian yang mau mempraktekkan nanti di rumahnya, silahkan dicari bahan-bahannya terlebih dahulu. Sebetulnya nanti masih ada bahan yang bisa di mix atau dipakai lagi ya. Cuma ini sebetulnya ini hanya 3 saja insya Allah. Kalaupun tidak ada 3 ini, yang utama nanti adalah bidara. Bidara sama madu, minimal 2 ini. Zaitun kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Jadi 2 ini, bidara sama madu, minimal 2. Dan ini sangat bermanfaat sekali insya Allah. Sebetulnya sakit apapun boleh. Boleh nanti dibuatkan. Karena bidara ini nanti, masya Allah ya, termasuk nanti yang kasus-kasus yang kaitannya gangguan-gangguan yang dominan, gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan jin yang dominan. Ini sangat bermanfaat bidara ini. Dan apabila nanti sahabat sekalian minum madu, minum air yang kita ruqyah ini, minum herbal yang kita ruqyah ini, tiba-tiba muntah, tidak apa-apa, muntahkan saja. Kalau misalkan minum tiba-tiba muntah, tidak apa-apa, muntahkan saja. Karena kadang-kadang ada nanti yang reaksinya muntah. Ya. Kalau nanti tiba-tiba muntah, muntahkan saja, siapkan kresek. Kalau nanti dirasa muntahnya itu nanggung, boleh sambil dibantu. Kalau misalkan nyangkut di leher, di dada, boleh dibantu, diusap. Tepuk-tepuk juga boleh. Ya. Nah, di antara hal itu semua, nanti ketika minum ini dan terasa yang dirasa yang di dalam tubuhnya aneh-aneh, jangan panik duluan. Karena yang parah-parah nanti yang gangguannya parah, kadang-kala ada yang sampai reaksi dalam artian ada yang sampai seperti kesurupan. Tetapi jangan pernah cemas, jangan pernah panik dulu ya, karena tidak semuanya seperti itu. Paling kebanyakan nanti minum ada yang muntah, hal yang gangguannya agak-agak dominan ya. Tetapi di balik itu semua, yang pertama jangan panik, jangan cemas dulu. Lakukan terlebih dahulu dengan penuh keyakinan. Mohonlah perlindungan kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit ini. Ya Allah, sembuhkan masalah ini. Oke, baik ya, mudah-mudahan jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh tuliskan di kolom komentar ya, di bawah. Mudah-mudahan meskipun agak telat balasnya, insya Allah nanti kita balas. Atau sampaikan melalui WhatsApp. Meskipun agak lambat balasnya, nanti kita balas insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan kebaikan bagi keluhan-keluhan diri kita. Terkhusus yang punya masalah berkaitan dengan lambungnya. Asam lambung, GERD, atau yang parah-parah susah tidur sampai yang anxiety, insya Allah sangat bermanfaat herbal seperti ini ya. Dan lakukan, rutinkan, bisa dilakukan setiap hari sekali boleh, selama seminggu 2 minggu boleh, nggak masalah, karena ini semuanya insya Allah aman ya, herbal yang aman insya Allah ya. Tetapi nanti ketika hal ini belum memberi manfaat yang maksimal, mau tidak mau harus cek sebelumnya.
bagaimana nanti ketaatan kita terhadap Allah, terhadap syariat ini ya. Sholatnya bagaimana, tutup auratnya sudah benar belum ya. Kemudian masih ada yang dimakan, masih ada yang haram tidak. Jadi jangan sampai nanti kita hanya fokus kepada yang begini-beginian, tetapi yang prinsipnya tidak diperhatikan ya. Sekali lagi saya ingatkan sahabat sekalian, ini adalah upaya diri kita menjemput kesembuhan, tetapi jangan sampai kita fokusnya di hal ini saja, tapi perhatikan hal-hal yang prinsip yang mengundang kesembuhan itu sendiri, yang mengundang rahmat Allah itu sendiri, yang mengundang pertolongan Allah itu dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan diri kita diberikan sebuah kebaikan oleh Allah, terkhusus yang memiliki keluhan-keluhan seperti disebut di atas. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Silahkan nanti dilakukan. Kalau ada yang membutuhkan informasi boleh di-sharekan video ini juga boleh, karena kita tahu ya permasalahan seperti ini sangat banyak sekali di sekitar kita, sangat banyak. Mudah-mudahan dengan membagikan, men-share video ini, orang lain bisa terbantu dengan hal-hal sederhana ini, insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di video-video berikutnya kita akan membuat tutorial-tutorial untuk keluhan-keluhan yang lain, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi diri kita, meskipun caranya pun cara-cara yang sangat sederhana, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and share, insya Allah. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.